Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Materi hari ini adalah tentang opinions and thoughts, pendapat dan pemikiran. Oke, mari kita simak penjelasannya. What is opinion? An opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it's important to give reasoning or an example to support our opinion. Apa itu opini? An opinion, sebuah pendapat adalah cara yang kamu rasakan atau pikirkan tentang sesuatu. Pendapat kita tentang sesuatu atau seseorang berdasarkan dengan sudut pandang kita. Kapanpun kita memberikan atau menunjukkan opini kita, sangat penting untuk memberikan alasan atau sebuah contoh untuk mendukung opini kita tersebut. Example, contoh. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Nah, Rudy bilang, saya menyukai film Harry Potter karena magic atau keajaibannya itu terlihat sangat nyata. Kemudian Dina bilang, I don't agree with you. Saya tidak sependapat denganmu. Film Harry Potter itu hanya terlalu dilebih-lebihkan. Nah, ini yang disebut dengan opini atau pendapat disertai dengan alasan. Nah, yang di sini disebut dengan pemikiran. Pemikiran tersebut bisa setuju atau tidak setuju. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini tentang pendapat dan pemikiran. Expression of giving opinion, ungkapan-ungkapan untuk memberikan pendapat. Yang pertama misalnya, in my opinion, menurut pendapat saya, nanti bisa disambung dengan kalimat yang lain. I think, saya rasa. In my experience, dalam pengalaman saya, I strongly believe that, saya benar-benar percaya bahwa, from my point of view, dari sudut pandang saya, as I understand, seperti yang saya pahami, what I mean is, apa yang saya maksud adalah, in my humble opinion, menurut pendapat sederhana saya, to my mind, menurut pendapat saya, by this I mean, dengan ini yang saya maksudkan adalah, as I see, sejauh yang saya lihat atau pahami. Nah, ini adalah kata-kata atau ungkapan pembuka ketika kita ingin mengutarakan pendapat kita tentang sesuatu. Kemudian, agreeing with opinion, setuju dengan pendapat. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. That is absolutely right. Itu benar sekali. I couldn't agree anymore. Saya setuju sekali. I agree. I never thought of that. Saya setuju, saya tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. I think so. Saya rasa begitu. That's a good point. Itu adalah ide yang bagus. I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Nah, di sini adalah cara kita untuk menyatakan bahwa kita setuju dengan pendapat seseorang. Kemudian di sini, disagreeing with an opinion, tidak setuju dengan sebuah opini atau pendapat. Nah, jika kita tidak setuju dengan opini atau pendapat, kita bisa ungkapkan dengan I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. I think you are wrong. Saya rasa kamu salah. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin saya setuju denganmu. I don't agree with you. Saya tidak setuju denganmu.
I'm afraid I have to disagree with you. Saya takut saya harus tidak setuju denganmu. I don't believe you. Saya tidak mempercayai kamu. That's not the same thing at all. Hal-hal itu tidak sama sama sekali. Nah, untuk menyatakan ungkapan ketika kita tidak setuju dengan orang lain, kita bisa sebutkan kalimat-kalimat yang ada di sini. Contoh, example of how to agree and disagreeing with an opinion. Contoh bagaimana kita setuju dan tidak setuju dengan sebuah pendapat. Opinions, ini di sebelah sini adalah pendapat-pendapatnya. Di kolom ini adalah pendapat yang diisi ketika setuju. Di sini kolom yang diisi ketika kita tidak setuju. Misal, pendapat yang pertama adalah smoking should be banned in public places. Merokok seharusnya dilarang di tempat umum. Kalimat setujunya seperti ini. I totally agree that smoking should be banned in public place. Saya benar-benar setuju bahwa merokok itu harus dilarang di tempat umum. Ketika tidak setuju bisa kita bilang, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Maaf tapi saya memutuskan untuk tidak setuju denganmu atas perihal ini. Kemudian ada contoh lain. Bullying is so prevalent in Moscow. Pembulian itu atau perundungan itu sangatlah umum di banyak sekolah. I couldn't agree more with you. Saya tidak bisa lebih setuju sekali denganmu. Ini maksudnya saya benar-benar setuju. Kemudian, I think it would be wrong to generalize. Saya rasa itu salah jika disamaratakan. Nah, maksudnya di sini dia tidak setuju dengan pendapat tadi, makanya dia bilang tidak semua sekolah itu ada pelaku bulinya. Nah, ini sama bagian setujunya sebelah sini. Ini untuk bagian yang tidak setujunya. Exercise, tugasnya part 1, bagian pertama. Give your thought and opinion given below. You can agree or disagree on these opinions. Berikan pemikiran Anda pada opini-opini yang diberikan di bawah ini. Kamu bisa setuju ataupun tidak setuju pada opini-opini tersebut. Nah, maksudnya di sini ada 3 opinion atau pendapat. Nah, jika kalian setuju dengan pendapat tersebut, kalian isi di kolom ini. Jika kalian tidak setuju, kalian isi di kolom sini. Nah, jadi hanya ada satu pemikiran. Jika setuju, tinggal isi di sini. Jika tidak setuju, tinggal isi di sini. Jadi tidak kedua-duanya, hanya dipilih salah satu. Misal yang pertama, we don't need wear face mask to avoid coronavirus in public places. Kita tidak perlu memakai masker untuk menghindari virus corona di tempat umum. Jika setuju, tuliskan di sini. Jika tidak setuju, tuliskan di sini. Education should be free in every school. Pendidikan seharusnya gratis di setiap sekolah. Sama seperti tadi, jika setuju tuliskan di sini, jika tidak setuju tuliskan di sini. Parents should accompany their children while watching television. Orang tua seharusnya menemani anak-anaknya ketika menonton televisi. Oke, lanjut. Part 2, tugas bagian 2. Tuliskan pendapat Anda menggunakan ungkapan untuk memberi pendapat pada statement yang diberikan di bawah ini. Contoh, ini statementnya. Everyone need to keep their health. Setiap orang perlu untuk menjaga kesehatan mereka. Nah, ini jawaban yang bisa dipakai. In my opinion, keeping health is really important thing in this life. Because if we are not health, we can't do our activities well. Jawabannya, menurut pendapat saya, menjaga kesehatan itu adalah hal yang sangat penting di kehidupan ini. Karena jika kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah, di sini ada 5 statement yang harus kalian berikan pendapat kalian masing-masing. Jadi ada tugasnya 2, bagian 1 tadi dan bagian 2 ini. Silahkan kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui WA pribadi. Sampai sini saja dulu materinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga bermanfaat. See you next time and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.